Agus ya Pak, alhamdulillah kontrol lagi, datang ke klinik ya Pak. Di sini Pak Agus sudah membawa hasil lab. Pak Agus ada keluhan nggak sebulan sebelumnya Pak? Ada dok. Ada ya, keluhannya apa Pak? Cuman kesemutan. Ada kesemutan ya Pak. Sejak kapan Pak? Sejak 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya Pak. Bapak ada aktivitas berat tidak Pak? Tidak ada. Tidak ada ya. Biasanya kesemutannya kapan Pak? Siang hari, pagi hari, atau malam hari? Pagi dok. Pagi hari ya Pak. Baik, mungkin Bapak kecapean gitu. Nah Bapak, jadi ini jika dilihat dari hasil lab terbaru dari Bapak, gula darah Bapak puasa ini 150 ya, lebih turun dari banding kemarin. Gula darah 2 jamnya juga 180, tapi di sini HbA1-nya itu 8,0, jadi masih tinggi ya Pak. Kemudian untuk fungsi ginjalnya itu masih bagus. Berat badannya yang ditimbang tadi juga sudah turun 1 kilo ya Pak. Saya mau bertanya, Pak Agus di sini mau minum obatnya sudah teratur belum Pak? Teratur dok. Sudah teratur ya. Olahraganya sudah meningkat lumayan atau sama saja Pak? Lumayan dok. Sudah meningkat ya. Seminggu berapa kali Pak? Sekitar 3-4 kali dok. 3-4 kali, baik. Nah, jadi Pak Agus kan kemarin sudah mendapatkan 3 macam obat ya Pak. Tapi untuk hasil yang Pak Agus bawa ini hasilnya kurang mencapai target Pak. Jadi di sini Pak Agus itu memerlukan terapi, yaitu terapi insulin. Itu berbahaya atau enggak dok? Untuk berbahayanya insulin ini tidak Pak, tidak berbahaya. Nah, jadi sebenarnya insulin ini itu suatu hormon Pak yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, pada pasien diabetes ini insulin ini sudah menurun Pak, karena kerjanya sel beta pankreas itu sudah menurun, makanya insulinnya itu sangat sedikit. Nah, karena produksi insulinnya ini kurang baik, kurang cukup, jadi kadar glukosa di dalam darah Bapak itu tinggi. Jadi makanya Bapak perlu terapi dengan insulin ini Pak. Sebenarnya keadaan ini itu tidak terlalu bahaya, kecuali pada keadaan orang-orang yang menentukan insulin tapi dia itu tidak makan, terus kemudian makannya sedikit, itu yang berbahaya Pak. Nanti bisa menyebabkan keadaan hipoglikemia. Nah, di sini keluhannya itu ada lemas, kemudian ada bergetar juga, bergemetar gitu ya Pak. Nah, untuk aktivitas yang Bapak kerjakan di sini tidak dibatasi ya Pak. Bapak masih boleh kemana-mana saja. Nah, untuk insulinnya Bapak yang dipakai, Bapak bisa dibawa, bisa ditaruh tas. Tapi ya Pak, di sini insulinnya tidak boleh ditaruh di dashboard mobil, karena nanti di suhu ekstrim yang panas atau yang dingin itu tidak diperbolehkan ya Pak. Nah, kemudian untuk tujuan dari pemberian insulin ini, Bapak ini agar glukosa darah pada Bapak ini bisa mencapai kadar normal atau sesuai target. Agar kenapa Pak? Di sini untuk mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit yang Bapak derita, yaitu diabetes mellitus ya Pak. Di sini untuk terapi insulin, apakah Bapak setuju? Setuju dok. Baik, jika Bapak setuju, di sini kami ada 2 jenis insulin ya Pak. Yang pertama, insulin yang untuk menurunkan kadar glukosa darah saat Bapak itu tidak makan, dan juga untuk insulin yang menurunkan kadar glukosa ketika Bapak itu makan, yang sebelum makan ya Pak. Nah, jadi di sini Pak Agus itu nanti akan diberikan insulin yang untuk menurunkan kadar glukosa pada saat Bapak itu makan ya Pak. Jadi kami hanya memberikan 1 kali pemberian. Nah, untuk obat-obatan yang kemarin diberikan kepada Bapak itu masih diminum ya Pak, jangan ditinggalkan. Jadi kita cuma menambahkan 1 terapi insulin ini. Jadi saya akan menjelaskan tata cara untuk menggunakan insulin. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, jadi ini bolpen insulinnya, bentuknya seperti insulin. Ini tutupnya dibuka, jadi ini udah ada insulinnya ya Pak di dalam. Bentuknya juga seperti bolpen. Nah, di sini di atasnya ini ada tempat untuk mengatur dosis. Ini bisa diputar. Ya, ini jarumnya ya Pak. Kemudian ini ada kapas alkohol. Kapas alkohol ini nanti diusap di bagian yang ingin disuntikan dan juga ke jarumnya ya Pak. Nah, untuk kapas alkohol ini jika Bapak tidak punya, bisa diganti dengan kapas dengan air hangat. Nah, untuk area penyuntikannya di sini kita
pakai boneka ya Pak. Nah di sini kita ada di perut. Nah di perut ini kita dibagi menjadi 4 kuadran. Di sini anggap saja ini pusar ya Pak. Ini kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kiri atas dan juga kiri bawah. Nah di sini ada di bagian lengan kiri, lengan kanan, kemudian di bagian paha kanan dan juga paha kiri. Nah jadi di sini Bapak ketika nanti menyuntikkan, nanti dilihat pada bolpennya apakah ada tanggal kadaluarsanya, dilihat apakah sudah kadaluarsa atau belum. Kemudian juga dicek Pak, insulinnya ini jernih, tidak keruh dan juga tidak ada perubahan warna ya Pak. Jadi artinya suntikan ini masih bisa digunakan dan masih baik ya Pak. Tuh sebelum melakukan suntikan insulin Bapak harus melakukan priming terlebih dahulu ya Pak. Nah priming ini dilakukan untuk mengetes apakah jarumnya pada bolpen insulin ini masih bisa berfungsi, tersumbat atau tidak ya Pak. Nah caranya itu kita putar dosisnya pada satu dosis, kemudian kita putar, kita pencet apakah keluar bubble atau tidak. Apabila keluar bubble ini berfungsi dengan baik. Nah untuk cara penyuntikannya sendiri, nanti penyuntikannya itu tegak lurus ya Pak. Misalnya gini Pak, jadi nanti tegak lurus, megangnya seperti ini, tegak lurus ya Pak. Kemudian Pak, untuk penyuntikannya sendiri nanti targetnya itu di tempat yang berlemak ya Pak, misalnya di paha gitu ya Pak, di sini tadi di kuadran. Nah untuk di sini kami memberi dosis pada Bapak itu 10 dosis ya Pak. Nanti diputarnya berarti 10 dosis ya Pak. Seperti itu. Untuk cara pemakaiannya sendiri di sini Bapak, ini bisa dibuka tutupnya, kemudian ini dibuka, kemudian bisa dipasang jarumnya ya Pak. Kemudian nanti diusap dengan kapas alkohol swab atau kapas alkohol, diusap, kemudian juga diputar dosisnya 10. Nah kemudian siap disuntik. Nah di area yang disuntik kita usap juga Pak pakai alkohol swab ya Pak. Kemudian disuntikkan dengan tegak lurus, tangannya seperti ini tadi ya Pak. Kemudian disuntik. Nah waktu menyuntik ini Pak, apabila sudah sampai 10 dosisnya, nanti ditunggu sampai 10 detik ya Pak. Kenapa ditunggu? Nah di sini agar insulin yang disuntikan ini tidak memastikan agar insulin ini tidak keluar kemana-mana ya Pak. Apakah Bapak sudah jelas? Sudah Dok. Baik, jika Bapak sudah jelas, Bapak ingin mencoba tidak Pak? Iya Dok. Baik, jika Bapak ingin mencoba, kita coba ya Pak. Coba Pak, dicoba Pak. Baik, silahkan Pak. Ini Ya dibuka. Nah dibuka, kita pasang jarumnya ya Pak. Terus kita swab pakai alkohol swab, di swab Pak. Nah di swab. Nah kemudian dipasang jarumnya. Nah dipasang. Setelah itu diputar dosisnya Pak, 10 ya dosisnya tadi. Nah jika sudah diputar, kita tadi megangnya seperti apa Pak? Nah ya seperti itu ya. Coba disuntikan ke area yang tadi saya jelaskan. Nah di situ ya Pak, jaraknya 2 jari dari pusat. Nah seperti itu, dipencet Pak. Nah di sini ditunggu sampai berapa Pak? 10 detik ya Pak. Nah jika sudah 10 detik ya Pak, dicopot. Nah Bapak, saya akan sedikit menjelaskan untuk ketika Bapak sudah menyuntikkan ini, misalnya ya Pak, di sini kuadran 4 kanan atas. Nah di sini Bapak menyuntikkan boleh 10 suntikan, misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah di sini jaraknya setiap suntikan 1 cm. Kemudian kalau sini sudah, Bapak boleh ganti ke sini ya Pak. Kenapa tidak boleh di tempat yang sama berulang-ulang? Karena untuk menghindari jaringan parut. Nah, ketika terjadi jaringan parut, nanti akan terjadi penyerapan pada insulin ini akan susah Pak. Makanya tidak diperbolehkan. Nanti boleh diganti ke sini, terus ke paha gitu ya Pak. Harus berganti-ganti. Seperti itu ya Pak. Untuk waktu penyuntikannya Bapak ini setiap jam setengah 10 sampai jam 10 ya Pak, malam ya penyuntikannya. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Sudah Dok. Tidak ada yang ditanyakan ya Pak. Nah Pak, nanti saya berpesan sama Bapak, nanti kalau Bapak habis menyuntikkan insulin ini, jarumnya nanti ditaruh di botol aqua. Nanti waktu Bapak kontrol ke saya, biar jarumnya kasih ke saya agar dibuat dibuang ke tempat sampah medis ya Pak.
Kemudian untuk insulin ini sendiri nanti yang dipakai nanti boleh disimpan di tas atau di suhu udara ruangan. Tapi kalau insulin yang sedang tidak dipakai nanti ditaruh di dalam kulkas ya Pak, tapi jangan di freezer ya Pak, di kulkas seperti di kulkas biasa aja ya. Seperti itu ya Pak. Nah Bapak pada saat olahraga Bapak itu jangan menyuntikkan insulin ya Pak, nanti akan terjadi keadaan hipoglikemia. Kemudian juga ketika Bapak menyuntikkan ini, tapi jika Bapak ada keluhan terjadi kayak lemas gitu, keadaan hipoglikemia, Bapak langsung mengkonsumsi makanan yang manis atau mungkin air gula ya Pak. Terus nanti kalau Bapak mungkin ada keluhan mengenai insulin ini, nanti Bapak bisa hubungi ke nomor ini ya Pak. Ini ya Pak, nanti bisa dihubungi. Terima kasih Pak. Ada yang ditanyakan? Sudah dok, tidak ada. Tidak ada ya Pak. Nanti Bapak jangan lupa ya kalau mau menyuntikkan insulin itu Pak, cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Iya. Mungkin sekian dari saya Pak. Semoga lebih baik lagi. Terima kasih Pak.